Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Bagaimana perasaan hari ini? Agak gembira. Semangat ya? Semangat. Nah, ketua kelas silakan disiapkan. Semua siap. Ucapkan salam. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Fadli, kenapa dia? Sakit. Nah, jadi kita doakan sama-sama semoga diangkat penyakitnya sehingga besok dapat kembali berkumpul untuk belajar kembali. Oke. Nah, jadi hari ini sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Semangat ya? Semangat. Nah, coba berdiri dulu. Ibu mau lihat kerapian kalian hari ini. Oke. Bajunya ya, dirapikan ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah jadi sebelum kita lanjut di materi kita, ini di semester baru ya, semester genap ya. Kita sekarang sudah masuk di semester genap. Kira-kira ada yang masih mengingat materi pada semester ganjil kemarin apa aja? Latifah. Eksponen, Ya. persamaan linear dan pertidaksamaan linear, Ah. kemudian barisan dan deret, terakhir statistika. Terima kasih. Nah, jadi pada semester ini berarti kita memulai dengan semester genap, awal dari semester genap. Di sini kita akan mempelajari materi tentang peluang. Nah, jadi sebelum kita masuk di peluang di sini, kita terlebih dahulu mempelajari tentang kaidah pencacahan. Nah, jadi sebelum kita lanjut di pembelajaran kaidah pencacahan, terlebih dahulu Ibu ingin membagikan angket. Jadi di sini Ibu meminta kalian untuk mengisi angket motivasi. Nah, 5 menit cukup ya untuk mengisi angket motivasi. Jadi silakan kalian baca angketnya tersebut. Selanjutnya tinggal kalian checklist pada setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dah, silakan. Waktunya 5 menit ya. Cukup kan? Cukup. Dah, silakan diisi. Terima kasih. Nah, kita mulai pelajaran kita. Nah, jadi tadi Ibu sudah mengatakan kita dimasuk sekarang di materi tentang peluang. Nah, jadi sebelum kita belajar peluang, terlebih dahulu kita belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi setelah kaidah pencacahan ini kita pelajari dan kita memahami, baru selanjutnya kita masuk di materi pokoknya. Tapi sekarang kita memang tetap ke dulu atau kita mempelajari dulu tentang kaidah pencacahan. Pernah dengar kaidah pencacahan? Apa itu kaidah pencacahan? Ya, tunggu. Kaidah pencacahan itu terdiri atas 2 kata ya? Ya kan? 2 kata, ada kaidah dan pencacahan. Apa itu kaidah? Kaidah aturan. Kalau pencacahan? Kalau pencacah menghitung atau menghilang. Menghitung atau menghilang. Jadi kalau kita buat definisi dari kaidah pencacahan itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Untuk menghitung berapa banyak kemungkinan dari suatu percobaan. Iya, jadi kaidah pencacahan itu adalah suatu aturan untuk menghitung suatu kejadian ya, suatu kejadian dari sebuah percobaan. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke hal sehari-hari, pernah enggak kalian pergi jalan-jalan? Pernah ya. Kemana kalian jalan-jalan? Sumbar. Ke Sumbar, ya kan? Dengan siapa?
Dengan keluarga. Nah, jadi pernah nggak kalian di saat pingin jalan-jalan itu kalian pingin, kalau yang laki-laki pingin kelihatan ganteng, ya kan? Yang perempuan pingin kelihatan cantik, gitu kan? Pernah nggak? Pernah. Jadi di situ pasti kalian pernah dong memilih-milih baju, milih-milih mana ya baju yang kupakai ya, mana ya celana yang akan kupakai, mana ya jilbab yang bagus kupakai, mana ya sepatu yang cocok dengan bajuku. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, jadi di situ kemungkinan di situ kita bisa menentukan kemungkinan baju atau celana yang akan kita pakai. Jadi dengan menggunakan kaidah pencacahan kita dapat menghitung kemungkinan baju atau pasangan baju yang dapat kita gunakan dalam kita pakai. Selanjutnya apa lagi yang contoh lain yang dapat kita kaitkan? Yang di lingkungan sekolah ya, kalau bisa. Pemilihan wakil dan ketua OSIS. Iya, kemarin kita baru melaksanakan ya. Nah, kemarin kita baru melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Ada berapa calon kemarin? Ada 3 calon, artinya 6 pasang. 3 pasang ya, artinya ada 6 orang. Nah, jadi itu hal kalau kita kaitkan ke hal sehari-hari atau kita kaitkan kaidah pencacahan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini tujuannya adalah mengetahui tentang pembelajaran yang akan kita lakukan tentang kaidah pencacahan. Ada yang bisa membacakan tentang tujuan pembelajarannya? Ya, satu orang. Kimi. Delta. Tujuan pembelajaran 1. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kaidah pencacahan yang berkaitan dengan aturan. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan pemuatan permutasi dan kombinasi. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini akan kita melalui diskusi kelompok ya, artinya kita akan membuat suatu kelompok. Kelompoknya kemarin sudah Ibu tentukan kan? Sudah kita tentukan, sudah membentuk kelompok. Jadi silakan dulu kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Udah? Jadi pada kelompok di sini Ibu akan membagikan LKPD, di mana pada LKPD di sini ada aktivitas pertama dan aktivitas yang kedua. Jadi Ibu minta kalian mendiskusikan dulu tentang aktivitas pertama. Selanjutnya kalian diskusi penyelesaiannya. Selanjutnya baru kita tampilkan di depan. Nah, silakan diperhatikan. Silakan dulu diperhatikan ke depan. Pada aktivitas pertama, artinya di situ terdapat pada lembar LKPD kalian ya. Itu bisa kalian perhatikan suatu permasalahan. Di situ diberikan suatu permasalahan. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian tentang penyelesaian yang ada pada aktivitas yang pertama. 15 menit cukup ya? Nah, silakan dikerjakan. Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Ibu, Ya. Iya, ini sebagai apa? Artinya kan kalian nanti bekerja sama-sama, nggak akan mungkin satu LKPD kan? Jadi bisa sama-sama. Tetap diisi sesuai nama kalian. Di situ ada petunjuk pengisian LKPD, silakan dipahami petunjuknya di lembar LKPD kalian ya. Bagaimana? Ada hambatan? Enggak, Bu. Ada berapa kode di situ? Ada 4, Bu. 4 kode. Bagaimana? Sudah mulai mengerjakan? Sudah. Ini 4-nya apa? Yang mana nih? 4 nih? Berarti 4 digit ya? Di situ sudah kalian tuliskan semua informasinya? Informasi yang terdapat dari soal itu sudah dituliskan semua? Sudah. Dah? Dah ya? Jadi untuk aktivitas yang pertama,
Udah siap semua ya? Ya. Aktivitas kelompok yang pertama, untuk aktivitas yang pertama, kelompok mana yang bisa menyelesaikan? Latifah ya. Nah, silakan Latifah ke depan untuk mempresentasikan ya semuanya. Dari kelompok lain nantinya kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan pada kelompok yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Latifah Zakiyah. Sudah? Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Jadi yang bisa kita temukan dari dalam soal itu ada angka yang sering digunakan. Angka yang sering digunakan ada 4. Yang pertama 3, kemudian 5, 6, kemudian 8. Banyak kode yang akan dicoba itu ada 4. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian dikurang 1 sama dengan 2, kemudian dikurang 1 lagi tinggal 1. Jadi metode yang kami gunakan dalam penyelesaian soalnya itu adalah perkalian. Aturan ya. Ya, aturannya, Bu. Aturan perkalian. Kalian. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. Berarti ada 24 cara ya Iya, untuk Bu. membuka kode ya. Ya. Lama waktu untuk mencoba sebuah kode itu ada 2 detik. Sedangkan waktu yang tersisa cuma 2 menit. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48 detik. Maka bomnya berhasil untuk dijinakan, Bu. Ya, bomnya berhasil dijinakkan. Sedangkan waktu yang diperlukan, waktu yang di apa tadi adalah 2 menit. Berarti kalau 2 menit ada 120 detik. Berarti ini dalam waktu 48 detik ya tadi iya, ya, Bu. berhasil dijinakkan. Berarti bomnya berhasil Dijinakkan. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Silakan ditanyakan kalau ada yang ingin bertanya. Kelvin? Cukup. Kalau tidak ada kami tutup. Aurel? Ada yang ditanyakan atau tidak paham tentang penyajian dari kelompok? Dari banyak kodenya. Banyak kode dari di situ kan ada 4 ya? Ya. 4. Jadi Ya. kalau diambil salah satunya berarti tinggal 3. Diambil Pakai satu lagi tinggal 2, diambil satu lagi tinggal 1. Oke? Paham Aurel? Paham. Bagaimana yang lain ada? Kimi? Enggak ya? Pas ya? Beli tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Iya. Jadi ini udah mantap presentasi kalian. Aktif ya berarti ya? Oke. Nah, jadi di sini untuk soal aktivitas yang pertama di sini kan ada 10 angka ya pada brankasnya kan. Berarti kalau 10 angka dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Jadi dari 9 angka itu, dari 10 angka tersebut yang sering digunakan adalah 3, 5, 6, dan 8. Itu angka yang sering digunakan untuk membuka brankas. Jadi di situ dari 4 angka tersebut, waktu yang digunakan untuk membuka satu kode adalah 2 detik. Dan bom itu akan meledak dalam waktu 2 menit. Nah, jadi tadi di sini menggunakan aturan perkalian ya? Ya. Aturan perkalian di mana banyaknya kode yang akan dicoba adalah 4, yaitu dari angka 3, 5, 6, 8. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka 4 buah kode. Maka kita letakkan 4 di sini. Kita pakai salah satu angka berarti tinggal berapa angka? 1, 2, 3. Tinggal 3. Kita pakai satu angka lagi, maka tinggal 2 dan sampai dengan 1. Nah, jadi di sini 4 dikali 3 kali 2 kali 1, maka ada 24 cara untuk membuka kode brankas tersebut. Selanjutnya di sini lama waktu mencoba ya. Lama waktu mencoba berarti 24 cara tadi ya, dikali
2 detik, maka dihasilkan adalah 48 detik. Jadi dari waktu 48 detik berangkas itu berhasil dijinakkan. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke. Selanjutnya, kita buka di aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua, ini bisa diperhatikan, juga terdapat pada lembar LKPD kalian. Silakan diperhatikan. Aktivitas kedua, 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA. Ada kan pada lembar LKPD kalian? Ada. Jadi silakan kembali kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada pada aktivitas yang kedua. Ya, silakan tetap dengan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Ya, ada yang ditanyakan? Apa aja informasi yang kalian dapat di sini? Apa? 7 finalis. Nah, ngapain dia ada 7 finalis itu? Menyanyi. Lomba menyanyi. Lomba menyanyi. Di mana dia dapatnya? Berasal dari Satu wanita dan satu pria, berarti kan? Berarti berapa tinggal prianya? Kalau udah karena satu sekolah dianggap satu, berarti tinggal 3. Kalau wanitanya tinggal berapa berarti? 2. Wah, semangatlah. Berarti diskusi untuk soal pada aktivitas yang kedua selesai ya? Oke, siapa yang bisa ke depan untuk aktivitas yang kedua ini? Atau kelompok kimi. Oke, silakan ke depan. Nah, yang lain silakan memperhatikan teman yang akan mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan ditemani. Ditulis saja ya. Banyak finalis, ada 7 orang, 4 pria dan 3 wanita. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 1, tetap 24. 3 wanita. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, tetap 6. Maka 24 dikali 6 sama dengan 144. Diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A. Jadi tersisa 3 pria dan 2 wanita. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 6. 2 dikali 1, 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 6 sama dengan 72. 144 dikurang 72 sama dengan 72. Jadi susunan tampil yang mungkin ada sebanyak 72 pasang. Oh, berarti ada 1 pria dan 1 wanita yang berasal dari SMA yang sama. Iya. Maka menjadi 6 tadi ya. Ya. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Udah? Yang lain aktif juga lah. Masa Latifah aja tadi bertanya kelompok Latifah aja. Ya. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan lagi bagi kelompok yang maju tadi? Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ya. Bagaimana yang lain? Sudah pas ya? Sudah. Silakan ditutup. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan plus untuk kelompok yang maju. Oke. Presentasinya sudah bagus, mungkin kekurangannya sedikit, mungkin agak malu atau grogi ya saat tampil di depan ya.
Selanjutnya silakan diperhatikan di depan. Nah, di situ ada soal kuis. Nah, kuis. Artinya soal kuis ini kalian kerjakan masing-masing. Nah, bisa? Bisa. Berarti Ibu kasih waktu 5 menit ya? Bisa ya? 3 menit ya? Marte minta 3 menit dia. 5 menit. 5 menit untuk kita mengerjakan soal kuis. Nah, jadi silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Yang sudah siap ingin mengerjakan, Bu, saya sudah siap. Nah, artinya dia ingin memperoleh nilai yang lebih kan? Nah, jadi silakan dikerjakan soal kuis yang ada di depan. Silakan. Berarti yang kuis ini siap-siap siapa nanti yang bersedia ada tambahan nilai. Sudah? Sudah? Ada yang ingin ke depan untuk soal kuisnya? Marte. Oke, Marte udah siap dia rupanya. Nah, silakan Marte. Nah, bagaimana kelompok lain yang dijawab oleh Marte? Apakah sudah benar? Di sini berarti suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 siswa kelas 1, kelas 10 ya, 5 siswa kelas 11 dan 6 siswa kelas 12. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris, berapa banyak kemungkinan susunan pimpinan yang mungkin dibentuk? Berarti ini yang pertama aku pakai kelas berapa di sini? Kelas 12 ya? Iya. 12 berarti ada 6 ya? Ada 6. Berarti 6 wakil ada 9, berarti 9 diperoleh dari wakil ditambah sekretaris tadi apa ya? Kelas 10 ditambah dengan kelas 11. Berarti 9 diambil 1 berarti jadi 8. Maka 432 cara. Kalau ketuanya di sini apa? Ketua berasal dari kelas 11. Berarti ada 5 siswa ya? Iya. 5 diambil 1 berarti jadi 4. Diambil 1 maka jadi 3. Maka 60 cara. Berarti di sini susunan yang mungkin 432 ditambah 60 berarti ada 492 cara. Berarti di sini aturan yang dipakai aturan apa aja di sini berarti? Ada penjumlahan. Aturan? Perkalian pertama nih berarti ya? Iya. Dengan penjumlahan. Oke, berarti di sini aturan dipakai oleh Marte adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Bagaimana teman-teman yang lain? Atau bagaimana yang lainnya? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih Marte. Beri tepuk tangan untuk Marte. Oke. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan penutup. Nah, jadi dari hasil yang kita kerjakan ada aktivitas yang pertama dan aktivitas yang kedua tadi yang kita kerjakan pada LKPD. Ada yang mengambil kesimpulan atau kesimpulan? Ya, ya boleh. Silakan. Siapa nih? Kelvin ya? Kelvin memberikan kesimpulan dari LKPD atau aktivitas yang pertama dan aktivitas yang kedua. Dan silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari aktivitas 1 dan aktivitas 2 ialah jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan kejadian yang ketiga dapat terjadi dengan N3 cara yang berbeda dan seterusnya. Maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 sampai seterusnya dengan cara yang berbeda. Itulah kesimpulan yang dapat diperoleh dari aktivitas 1 dan aktivitas 2. Oke, jadi sedikit ditambahkan dari kesimpulan yang diambil oleh Kelvin. Berarti di sini kalau diperoleh ya tadi ya, N1 dengan cara yang berbeda, N2 dengan cara yang berbeda, dan N3 dengan cara yang berbeda. Berarti dilakukan perkalian ya. Berarti sudah masuk di aturan perkalian. Maka N1 dikali
N2 dikali dengan N3 sampai dengan cara atau kemungkinannya. Berarti terima kasih Calvin. Dah? Nah, selanjutnya kita melakukan refleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Wawasan kami jadi bertambah. Wawasan menjadi bertambah. Ada yang lain? Ya, silakan. Pembelajaran kita hari ini tentang mendiskusikan tentang bilangan pencacahan. Iya. Pembelajaran menjadi sangat menarik dan kami juga sangat merasa tertantang ketika disuruh menyelesaikan persoalan dan mempresentasikan ke depan kelas nanti. Oke. Kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi atau membawa manfaat yang lebih banyak untuk kita. Jadi sebelum kita pulang, jadi ada satu tugas di rumah. Saya satu soal ya. Oke. Dan silakan ditulis satu soalnya, dikerjakan di rumah dan lembar LKPD tadi silakan dikumpulkan. Deh. Dengan lembar kuis tadi ya, berarti ya. Lembar LKPD. Sudah siap ditulis soalnya? Sudah. Dah, silakan ketua kelas disiapkan. Siapkan ketua kelas sebelum kita pulang. Berarti kita berdoa terlebih dahulu. Dah, silakan dipimpin. Semua siap. Membaca Al-Fatihah mulai. Nah, boleh pulang.